Salam sehat dari Sabang sampai Merauke, di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, atau dimanapun Ibu Bapak semua dan saudara-saudariku yang terkasih berada. Malam hari ini saya mau sedikit berbagi rahasia 5 roti dan 2 ikan yang merupakan bacaan hari ini. Karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya bahwa ya usia boleh tua, umur sudah tua tetapi kelihatan masih muda dengan semangat, pasti ada rahasianya. Atau perkawinan begitu langgeng, wah sampai opa oma pasti ada rahasianya. Orang kuat menghadapi cobaan dalam hidup pasti juga ada rahasianya. Dan bagaimana malam hari ini 5 roti dan 2 ikan yang kelihatan sedikit saja itu wah bisa beri makan 5.000 orang. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita lihat secara bersama-sama khususnya bacaan pada hari ini. Saya minta Ibu Lili Wong untuk membacakan bacaan yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Silakan Ibu Lili Wong. Bu Lili Wong tidak ada, Romo. Atau kalau Bu Lili Wong tidak ada, silakan siapa yang mau volunteer untuk membacakannya, silakan. Atau Bu Lina sendiri, boleh silakan. Bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian, potongan-potongan roti itu yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih banyak ya Bu Lina sudah membacakan Injil dalam bacaan harian pada Pesta Santo Alfonsus pada hari ini. Sebelum masuk kepada pemahaman secara keseluruhan, kira-kira apa rahasia 5 roti itu dan 2 ikan, maka kita coba masuk sedikit catatan awal bahwa kisah 5 roti, 2 ikan, mujizat yang dibuat oleh Yesus, semuanya itu tercatat dalam Injil-Injil. Injil Matius yang barusan dibacakan oleh Pulina dan
Injil Markus bab 6 ayat 31 sampai 44. Injil Lukas bab 9 ayat 12 sampai 17 dan Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 14. Jadi semuanya itu ada di dalam Injil. Berarti kisah ini penting sekali sampai semua Injil itu menceritakannya dengan cara mereka yang tentunya beda-beda. Kalau Ibu Bapak semua lihat, Injil sinoptik itu Injil Matius, Markus, Lukas. Kenapa disebut Injil sinoptik? Karena ceritanya hampir mirip, kalau tidak bisa dikatakan sama. Karena itu beda dengan Injil Yohanes. Dalam kisah Yesus 5 roti dan 2 ikan tadi mujizat yang ada, hanya Injil Yohanes yang mencatat di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Itu berarti bahwa ada seorang anak yang membawakan itu 5 roti dan 2 ikan. Pada Injil sinoptik itu tidak tertulis, dan selanjutnya kita coba melihat latar belakang tempat atau kejadian Yesus itu membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan itu. Di dalam peta yang ada, kalau Ibu Bapak semua bisa lihat di sini, bahwa kejadian itu memang lebih banyak, itu karya pewartaan Yesus itu adalah di daerah Galilea. Dan Kapernaum itu selalu disebut itu the city of Jesus. Artinya tempat itu atau kota karya pelayanan Yesus. Dan di mana posisi yang pastinya dalam Injil ya, kepastiannya di mana? Memang ditulis di situ di sekitar Danau Tiberias. Nah, kita lihat di sini Danau Tiberiasnya ada di sini. Kita lihat yang gambar biru yang kecil itu. Nah, itu terdapat dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 1 di situ ditulis. Kemudian tempatnya itu kalau boleh dikatakan sekarang namanya itu adalah Betsaida atau desa Betsaida. Dalam Injil Lukas itu menulis juga bab 9 ayat 10. Nah, sekurang-kurangnya di sini di lingkaran warna biru inilah Yesus itu mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Kita melihat di dalamnya, cuma Injil Yohanes memang menulis secara terperinci siapa tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Tentu ada pribadi Yesus, ada Filipus dan Andreas. Nah, kemudian dalam kisah di Injil-Injil yang lain itu, kenapa Tuhan Yesus meminta Filipus dan Andreas? Karena mereka adalah tuan tanah. Ya, gitu. Jadi pasti mereka tahu di mana tempat untuk jual roti dan bahan makanan yang lain. Karena itu Andreas dan Filipus itu punya tugas yang sama karena mereka tahu semua jalur-jalur yang ada di sekitar situ. Dan kemudian ada murid-murid Yesus yang lain. Lalu orang banyak, kira-kira 5.000 laki-laki, gitu, tidak terhitung dengan perempuan dan anak-anak. Karena dalam budaya orang Yahudi ya, perempuan lebih banyak di rumah dan anak-anak tidak diizinkan untuk sampai malam keluar rumah. Sehingga memang praktisnya bahwa lebih banyak laki-laki yang ada di situ. Nah, Ibu Bapak semua yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita melihat lagi bahwa Markus sendiri menggunakan waktunya itu pada petang atau menjelang malam, atau boleh dikatakan sore. Ya, kita tidak bisa pastikan jamnya berapa, tapi kita kasih ya perkiraan saja sekitar jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat gitu. Lalu kemudian memang pada saat itu ya banyak orang mengikuti Yesus karena mereka juga mempersiapkan diri menuju Yerusalem karena perayaan Hari Raya Paskah itu makin mendekat. Nah, yang menjadi permenungan kita secara teks yang ada itu, apakah kisah ini fakta atau fiksi? Wow, fakta atau fiksi. Karena ada 2 tafsiran sebetulnya kalau kita melihat sebelum tafsiran yang 3 golongan yang ingin saya bagikan. Yang pertama itu adalah bahwa memang benar sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci, dalam Injil, bahwa
kisahnya itu benar adanya. Yesus ya dengan 2 ekor ikan, 5 roti itu kemudian menjadi banyak. Dan jumlah orang yang ada pada saat itu adalah 5.000 orang. Ya benar. Tetapi kemudian ada penafsiran yang lain yang mengatakan memang bahwa orang kalau keluar rumah biasanya membawa bekal gitu. Tetapi soalnya begitu orang keluar dan kemudian mereka berkumpul, mereka enggan untuk berbagi untuk yang lain. Sehingga dalam mujizat ini sebetulnya Yesus meminta mereka untuk berbagi makanan yang ada sehingga yang lain juga boleh dapat makanan. Tetapi penafsiran ini tidak banyak dipakai karena kita percaya yang tertulis dalam kitab suci itu benar adanya. Tetapi kita lihat bahwa sebetulnya ada latar belakang sedikit soal penafsiran ini. Ada 3 hal di sini. Yang pertama itu adalah penafsiran supernaturalis. Wah, supernaturalis itu artinya bahwa kenyataan Yesus menggunakan kekuatan supernatural. Di dalam Injil juga bahwa ada kisah orang-orang Farisi juga ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus menggunakan kekuatan atau kuasa dari yang lain. Dan orang melihat ini sesuatu yang supernatural, sesuatu yang tinggi sekali dan memang sulit untuk dipahami. Tetapi yang kedua, kalau kita melihat yang lebih rasionalis, yang lebih naturalis, dan itu lebih banyak diterima sampai saat ini, yang terjadi pada saat itu 2000 tahun yang lalu, natural, alamiah adanya. Seperti yang saya katakan tadi. Dan juga bahwa penafsiran tipologis itu adalah bahwa kejadian yang terjadi pada masa lampau itu merupakan sebuah atau dikatakan tupos dalam bahasa Yunaninya. Artinya bahwa kejadian masa lalu itu kemudian dihubungkan dengan kejadian yang akan datang. Bahwa ada sebuah pesan di balik sebuah kisah yang kita perlu pelajari. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, saya percaya bahwa kita semua sekurang-kurangnya menyimak apa yang saya sharingkan ini. Karena itu kalau saya bertanya kepada Ibu Bapak semua yang terkasih di dalam Kristus, 5 roti dan 2 ikan ini, menurut Ibu Bapak semua, apakah itu merupakan fakta atau apakah merupakan fiksi belaka? Kalau ada yang mau sharing, silakan saja sebelum saya lanjutkan. Atau sekurang-kurangnya Bapak Ibu pernah mendengar khotbah dari pastor atau dari yang lain yang mengatakan bahwa memang benar kejadiannya seperti yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi bisa juga, kelihatannya bahwa orang kalau keluar rumah pasti bawa makanan. Tetapi enggan untuk berbagi. Karena itu Yesus meminta mereka untuk berbagi. Nah, bagaimana menurut Ibu Bapak semua? Kisah ini apakah itu merupakan fakta atau merupakan sebuah fiksi saja, penafsiran saja? Silakan, monggo dibuka mic-nya. Paling tidak 1-2 kalimat untuk menyatakannya sebelum saya melanjutkan pada refleksi-refleksi yang lain. Silakan. Malam, Pastor. Silakan, ya. Saya Yusuf, Pastor. Kalau menurut saya, Pastor, ini pemikiran saya sendiri, Pastor. Artinya kita bisa membayangkan dengan sekian ribu orang kalau mau makan 2 ikan dan 5 roti ini sangat tidak mungkin menurut pemahaman manusiawi kita, Pastor. Tapi kalau kita berpikir bahwa taruhlah setiap orang membawa 5 roti dan 2 ikan dan dikumpul bersama-sama, kemungkinan saja saat dibagi kembali bisa lebih, Pastor. Tapi saat itu tidak dibagi dan kita hanya makan masing-masing yang kita bawa, ada yang mungkin bawa 2, ada yang mungkin bawa 5, ada yang bawa, itu tidak akan cukup. Tetapi begitu dikumpul dulu kemudian kita bagi kembali, memang ada kemungkinan bisa lebih. Itu berpikir logis saya seperti itu, Pastor. Tetapi kalau kita melihat secara rohani kembali, seperti yang Pastor katakan tadi, supranaturalnya ada di situ, ya kenapa tidak? Tuhan bisa berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Itu, Pastor, dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Waduh,
Ini jawaban yang sangat mendalam sekali dengan sebuah pemikiran bahwa ya kalau masing-masing orang bawa dan kemudian mereka berbagi, entah itu jumlahnya kecil atau banyak, dan itu pasti akan lebih. Tetapi kalau kita melihat secara lebih mendalam bahwa kuasa Tuhan itu tidak ada batas, dan secara rohani kita sangat-sangat percaya bahwa kejadian itu apa adanya. Dan kita sebagai orang Katolik sampai saat ini kita masih punya pemahaman yang sama bahwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, 5 roti dan 2 ikan itu adalah sebuah kejadian yang sungguh-sungguh, dan itu merupakan gambaran bahwa iman kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dan memang kitab suci mengatakan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Di hadapan Tuhan itu segala sesuatu, wah mungkin. Jumlahnya kecil, tetapi kemudian dengan kuasa Tuhan itu menjadi mungkin. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih untuk ya paling tidak feedback dari Pak Yusuf. Ibu Bapak semua yang terkasih di dalam Kristus. Yang kedua adalah catatan tengah. Kalau ada catatan awal tadi yang berhubungan dengan latar belakang, catatan tengah ini kita masuk kepada teks itu sendiri. Bagaimana teks mengatakan tentang kisah 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Yang pertama dulu kita melihat di sini, setelah Yesus mendengar berita itu, Injil Matius menulis tadi berita itu. Tetapi sebetulnya pada bagian awal, berita itu tentang apa? Berita tentang itu pembunuhan Yohanes Pembaptis. Kepalanya dipenggal, saya percaya ibu bapak semua tahu kisahnya itu. Dan kemudian Yesus pasti dia sangat sedih karena dia kenal Yohanes Pembaptis. Setelah dia melayani banyak orang, dia ingin menyingkir. Yesus menyingkir dalam konteks ke gunung yang lebih tinggi untuk berdoa, mengasingkan diri. Dan memang dalam Injil tadi itu para murid, sebentar coba kita melihat bahwa mereka melayani begitu banyak orang. Dan kemudian mereka sampai kewalahan, makan pun mereka tidak sempat. Karena itu Yesus menyingkir untuk sebuah permenungan bahwa dia pergi berdoa. Dia juga sedih dengan kehilangan Yohanes Pembaptis. Yang kedua, kita lihat di sini, saudara dan saudariku yang terkasih, semuanya itu adalah berawal dari rasa belas kasihan. Nah, kalau cinta itu dari mata turun ke hati. Yesus punya itu, betul-betul dia langsung lihat belas kasihan, makanya kemudian itu hati yang berbelas kasih dari Tuhan Yesus itu sangat-sangat dalam sekali. Kita lihat di sini, wah ketika begitu banyak orang berbondong-bondong padahal dia sudah ikut jalur yang lain, maka kemudian dia mengambil keputusan untuk menyembuhkan mereka, untuk mengajar tentang kerajaan Allah bagi mereka. Dan kalau kita melihat bahwa, dan ketika Tuhan Yesus itu dalam Injil Lukas bab 7 ayat 11-15 juga, itu dia punya hatinya itu tergerak sekali oleh belas kasihan, khususnya kepada seorang janda. Kisahnya itu Bapak Ibu semua itu sudah tahu. Atau juga bagaimana hati yang berbelas kasih kepada orang yang sudah sakit kusta dan penyembuhan itu terjadi. Saya percaya di sini bahwa awal dari bagaimana Yesus selanjutnya itu 5 roti dan 2 ekor ikan itu dengan jumlah bahkan sisanya 12 bakul, itu karena semata-mata belas kasihan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua yang ada pada malam hari ini, itu bukan karena gagahnya kita, bukan karena kuat kuasa kita, tetapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Nah, suruhlah orang banyak itu pergi. Nah, ini situasi yang dialami oleh para murid. Bisa jadi tadi karena mereka juga sudah sangat kecapean sekali melayani begitu banyak orang. Maka ya mereka makan pun tidak sempat seperti dalam Injil Markus bab 6 ayat 31. Maka para murid itu mengambil jalan pintas kalau boleh saya katakan. Tidak mau repot dengan situasi yang ada. Dan apa yang terjadi? Justru pada ayat berikutnya, Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Wah, ini pasti telinga para murid itu panas sekali mendengar. Sudah tidak ada makanan, cuma 2 ekor ikan dan 5 roti, malah Tuhan Yesus dengan jumlah orang yang begitu banyak itu diminta kamu harus
memberi mereka makan. Ini sebuah perintah, kamu harus. Makanya ibu bapak semua yang terkasih dalam Kristus, sebetulnya sangat sederhana sekali kalau kita melihat bagaimana gereja hadir pada saat ini untuk memberi makan kepada saudara dan saudari yang lain. Makanan dalam bentuknya dua. Secara jasmani, artinya seperti yang kelihatan dalam PowerPoint ini, Uskup Hong Kong beberapa waktu yang lalu, dia juga berbagi makanan untuk para gelandangan. Bagaimana hati seorang gembala yang melihat orang menderita dan kemudian dia berbagi. Tetapi kemudian makanan di sini juga bisa jadinya makanan rohani. Doa-doa kita. Karena itu yang kita lakukan setiap malam oleh kelompok doa ini adalah sebuah bentuk bahwa kita berbagi makanan kepada saudara dan saudari yang lain. Kita tidak hanya berdoa untuk kelompok kita sendiri, tetapi kemudian seluruh dunia tahu bahwa kita satu hati di dalam doa. Ini adalah sebuah harapan baru bagi kita dan juga orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam kisah selanjutnya bagaimana jawaban para murid, pada kami hanya 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Tetapi Yesus mengatakan, bawalah kemari. Minta orang-orang yang ada itu duduk di rumput. Sebetulnya sebuah penafsiran yang sangat sederhana, sangat indah sekali, bahwa bawalah kekurangan itu kepada Tuhan. Dan ketika kita membawa, maka kemudian kita duduk di hadapan Tuhan. Duduk rapi itu adalah sebuah ungkapan doa yang sangat dalam. Maka kemudian dalam liturgi kita, kenapa kita berdiri, kenapa kita duduk, kenapa kita berlutut, semuanya itu adalah punya arti. Nah, bagaimana orang pada saat itu, ini sebagai sebuah ekaristi kehidupan. Orang dan kemudian dibagi-bagikan. Orang begitu tenang sekali duduk di rumput yang hijau dan tidak mengganggu yang lain. Maka saya mau katakan bahwa ekaristi itu adalah sebuah ekaristi kehidupan. Ketika kita di dalamnya bersekutu bersama, duduk bersama, berdiri, berlutut, memuji Tuhan, maka kemudian yang kecil yang kita bawa itu menjadi sebuah berkat. Dan apa yang terjadi seperti dalam kisah tadi, bahwa setelah dibagi-bagikan, semua makan sampai kenyang, bahkan sisanya ada 12 bakul. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, potongan-potongan roti itu, kalau kita lihat gambar yang ada ini, ucapan syukur itu sangat-sangat kuat sekali. Ketika mereka mengetahui atau merasakan bahwa wah, perut mereka kenyang dan masih ada sisa 12 bakul. Maka kemudian dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Baal itu adalah dewa asing. Maka kemudian pada kisah perjanjian lama, itu masih ada sisa 7.000 orang yang setia kepada Yahweh atau Allah atau Elohim dalam kisah perjanjian lama. Dan kemudian dalam tafsiran itu kemudian 12 bakul itu adalah 12 suku bangsa Israel. Dan tentunya sisa 7.000 adalah sisa-sisa kecil, orang-orang yang masih setia terhadap Yahweh atau terhadap Allah. Dan kemudian dalam perjanjian baru, 12 bakul itu adalah 12 murid Tuhan. Dan inilah saudara dan saudariku yang terkasih, potongan-potongan itu begitu kecil, tetapi menghasilkan. Makanya kemudian nanti kita akan melihat catatan akhirnya di sini, 5 tambah 2 itu seharusnya 7. Tetapi mengapa ada 5.000? Dan juga sama dengan 12. Itu berarti bahwa kejadian yang sudah terjadi pada 2000 tahun yang lalu itu, dengan pengadaan 5 roti 2 ekor ikan, dengan jumlah orang yang ada 5.000, maka masih ada sisanya 12 bakul. Para murid kita yang ada disebut sebagai sisa-sisa kecil atau sisa-sisa Israel. Maka kemudian catatan akhir ini saya mau katakan, Yesus itu sebagai Musa yang baru. Kenapa? Karena ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan 40 tahun mereka berada di padang gurun dan di sana kelaparan terjadi. Ya, mereka mengomel kepada Tuhan. Ya. Maka kemudian turunlah mana, makanan
yang dari surga itu dalam Kisah Keluaran bab 16 itu sangat jelas sekali bagaimana Israel yang terjadi pada saat itu. Mereka mengalami mana yang turun dari surga. Maka kemudian Israel baru, yaitu gereja saat ini, dengan kehadiran Kristus dalam perjanjian baru, maka kemudian makanan mana yang ada, maka kemudian Yesus dalam Injil juga orang-orang mau ikut dengan dia. Lalu dikatakan bahwa kamu dulu nenek moyang kamu makan mana, tetapi yang sekarang aku memberikan roti yang hidup. Maka dalam Injil juga dikatakan akulah roti yang hidup. Maka kemudian saudara dan saudariku yang terkasih, gereja Ekaristi yang terjadi pada saat ini, pengalaman yang dibuat oleh Yesus pada 2000 tahun yang lalu itu adalah Yesus dilihat sebagai Musa yang baru, artinya memberikan tubuh dan darahnya bagi gereja dan bagi kita semua. Nah, yang lain boleh dikatakan Yesus itu sebagai antitupos Elia, artinya bahwa yang akan muncul, yang dilihat dengan pengalaman Nabi Elia. Saya percaya kalau Ibu Bapak semua buka pertama Raja-Raja, bab 17 ayat 7 sampai 16 itu kisah bagaimana Elia dengan seorang janda di Sarfat itu merupakan pemberian roti kepada janda itu. Elia yang muncul dalam diri Yesus Kristus itu adalah pemberian dirinya bagi saya dan kita semua yang adalah gereja. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita kembali kepada apa yang menjadi permenungan kita pada malam hari ini. Refleksi yang saya siapkan ini sangat-sangat sederhana sekali. Karena itu, coba kita lihat kira-kira rahasia-rahasia apa yang ingin kita timba sebagai orang Katolik yang hidup zaman now ini. Nah, yang pertama dari teks yang ada yang paling pertama, yang utama, God is in control. Artinya adalah Tuhan itu senantiasa berada bersama dengan kita semua. Maka kemudian yang paling utama adalah bagaimana carilah kerajaan Allah dahulu. Matius bab 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 5.000 orang kira-kira tadi itu mereka mengikuti Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang untuk saya dan kita semua, bagaimana saya mengikuti Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam Ekaristi yang setiap hari kita rayakan? Nah, ini menjadi permenungan kita semua bahwa kita bisa jadi berbondong-bondong di dalam gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Maka kita kehilangan esensi dari Ekaristi, itu adalah hubungan pribadi yang sangat akrab dengan Tuhan. Ya, kebanyakan Ekaristi di mana-mana itu terjadi, memang ya semua umat berkumpul, tetapi kalau lebih banyak artinya puji-pujian kepada Tuhan itu adalah salah satunya, tetapi itu adalah umum yang kita bisa lakukan dengan lagu-lagu yang ada, puji-pujian yang ada. Tetapi yang paling utama sebetulnya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan di dalam liturgi. Tentu yang eksternal itu membantu kita untuk masuk kepada yang internal. Yang di luar itu membantu kepada pengalaman iman atau hati kita dengan Tuhan Yesus sendiri, khususnya di dalam Ekaristi. Maka kemudian saudara dan saudariku yang terkasih, perlipat gandaan itu akan terjadi hanya dengan menengadah dan bersyukur atas 5 roti dan 2 ikan. Maka kemudian kita ke gereja itu, yang paling pertama adalah kita bersyukur. Kemudian kita menengadah dan kita memohon. Makanya dalam liturgi kita itu yang paling pertama adalah ucapan syukur, thanksgiving. Dan kemudian dari thanksgiving itu setelah pastor katakan misa selesai, bukan senang-senang, tetapi kemudian itu adalah sebuah perutusan kepada apa yang disebut dengan thanksgiving. Saya sudah punya pengalaman iman dengan Tuhan. Dengan pengalaman 5 roti dan 2 ekor ikan. Dengan apa yang ada dalam diri saya, talenta, kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri saya, maka kemudian saya mau berbagi. Maka kemudian refleksi selanjutnya itu adalah bagaimana in God you will find your spiritual and physical blessing. Di dalam Tuhan itu kita akan menemukan apa yang disebut dengan pengalaman spiritual, tetapi juga apa yang disebut dengan physical blessing, artinya pengalaman keseharian,
ketika kita bekerja, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang ada, tujuannya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, Injil kemarin itu ngomong tentang harta yang ada. Maka kemudian harta-harta yang kita punya dalam bentuk apa saja, kalau memang tujuannya untuk memuliakan Tuhan, itu adalah menjadi sebuah blessing, menjadi berkat yang indah. Tetapi kemudian kalau kita menumpuk dan kemudian dalam bahasa Injil kemarin itu tamak ya, maka kemudian itu akan menyempitkan makna itu blessing dari Tuhan, rahmat dari Tuhan itu sendiri hanya untuk diri kita sendiri. Maka kemudian yang paling kita temukan dalam konteks Injil hari ini adalah bagaimana di dalam Tuhan itu kita akan menemukan apa yang disebut dengan pengalaman iman dan juga pengalaman keseharian yang berhubungan dengan makanan, yang berhubungan dengan minuman. Maka Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam surat Filipi bab 4 ayat 19 itu sangat jelas sekali. Dan semuanya itu kalau kita gunakan bahasa yang ada adalah creatio ex nihilo. Dari yang tidak ada itu menjadi ada. Dari yang 5 tadi, dari yang 2 tadi, kemudian itu diperbanyak dan masih ada sisanya. Kan? Kita menemukan di sini ada sebuah pengalaman iman, ada pengalaman yang sangat nyata. Kita makan makanan yang ada dengan pekerjaan yang kita sudah lakukan, maka itu akan menjadi sebuah berkat. Saudara dan saudariku yang terkasih, kecil atau apapun yang kita punya, di hadapan Yesus, it is enough. It is already quite a big thing. Artinya bahwa segala sesuatu itu sudah sangat-sangat melebihi apa yang kita rindukan. Pengalaman saya, pengalaman kita semua itu pasti sebentar dalam sharing, saya percaya itu 5 roti dan 2 ikan itu mungkin dulu kecil kita tapi Tuhan, maka kemudian ketika kita saat ini berdiri di hadapan Tuhan, kita bersyukur karena berkat-berkat yang Tuhan berikan. Nah, yang ketiga, yang bagian terakhir ini, saya mau katakan, kita semua adalah mujizat itu sendiri. Mujizat 5 roti, kita punya 5 jari. 2 ikan, kita punya 2 tangan, 2 kaki. Maka kemudian, ketika kita dihadapkan dengan pengalaman keseharian, hendaknya kita menjadi mujizat juga bagi yang lain. Artinya bahwa saya sudah memperoleh ini dengan cuma-cuma. Maka kemudian saya mau berbagi apapun waktu saya untuk orang lain. Material saya untuk orang lain. Atau juga bakat saya untuk orang lain. Maka ketika saya bagi ini, kita merasakan bahwa pasti akan ada sisanya. Saya ceritakan sedikit pengalaman ya seorang umat kami di sini. Pertamanya dia katakan, aduh saya ini kurang pede Romo. Kenapa saya katakan kurang pede? Yang suara saya itu tidak meyakinkan, tidak cukup untuk bernyanyi. Lalu saya katakan, coba kamu bernyanyi. Dia nyanyi-nyanyi begitu, memang saya dengar sangat fals sekali. Lalu kemudian saya bilang, oke, kamu pelan-pelan belajar. Dan dari waktu ke waktu, kurang lebih, khususnya selama bulan September itu, kami di sini ada bulan kitab suci, ada lomba Mazmur. Setiap kali dia ikut Mazmur, itu pasti tidak akan berhasil. Dan teman-temannya itu pasti mentertawakan dia. Pada saat dia sudah mulai nyanyi, bagian yang pertama saja sudah fals itu. 3 tahun dia berusaha. Tetap dia katakan, aduh saya ini tidak mungkin berhasil. Saya terlalu kecil, saya tidak punya kemampuan yang ada. Tetapi kemudian saya yakinkan, kamu pelan-pelan gitu, latih terus. Saya percaya kemampuan itu akan diperlengkapkan oleh kuasa Tuhan. Karena itu kamu terus berlatih. Maka kemudian selama kurang lebih 2 tahun itu dia berlatih sungguh-sungguh. Dan pada perlombaan selanjutnya, semua orang kaget. Karena memang sudah disiapkan dengan bagus. Dan juga bagaimana ketekunannya itu. Maka kemudian juri mengatakan dia masuk dalam salah satu dari masuk 3 besar juara yang ada. Maka hatinya begitu senang. Awalnya tidak pede. Karena dia merasa sangat kecil sekali. Tidak mungkin dia bisa melayani Tuhan di gereja yang besar dengan jumlah umat yang banyak, dengan suaranya ini. Tapi kemudian ketika dia sungguh-sungguh bawa suaranya di hadapan Tuhan, bawa kekurangannya di hadapan Tuhan, maka kemudian Tuhan sendiri akan memperlengkapinya. Saudara dan saudariku yang terkasih,
Saya dan kita semua punya 5 jari. Ya, 2 tangan, 2 kaki dengan semua kelengkapan yang Tuhan berikan. Bahkan orang-orang yang secara fisik saja tidak lengkap, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, maka kemudian itu menjadi sebuah hadiah yang sangat istimewa di dalam hidupnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, dengan demikian saya mau katakan bahwa saya dan kita semua itu bisa menjadi mujizat. Yang penting bahwa kita bawa diri di hadapan Tuhan, persembahkan 5 roti dan 2 ekor ikan itu, persembahkan kekurangan-kekurangan kita di hadapan Tuhan. Jangan merasa bahwa saya sudah cukup, tetapi belajarlah dari gelas yang selalu diisi air, dan kita merasa, Tuhan, saya ini kurang. Saya mau belajar dari Engkau. Saya mau rendah diri di hadapan-Mu. Dan saya sungguh-sungguh mau mengalami, biarlah Engkau terus mengisi kekurangan saya, mengisi segala kemampuan-kemampuan saya dengan berkat-berkat Tuhan. Dan kemudian saya mau berbagi untuk sesama. Dan pada akhirnya, saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Alfonsus Maria de Liguori. Maka kemudian ada satu kalimat yang sangat indah yang menjadi doa dari Santo Alfonsus. Dia katakan, aku adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, belajar dari 5 roti, 2 ekor ikan. Saya dan kita semua dipanggil untuk bersama-sama menjadi mujizat-mujizat yang nyata bagi sesama yang lain. Jangan tunggu besok. Tuhan itu begitu baik, dengan berkat-berkat yang melimpah, kesehatan yang ada, dengan usia yang semakin segar, dengan segala persekutuan yang ada di dalam kelompok ini. Itu menjadi sebuah berkat yang indah ketika kita berbagi untuk sesama, khususnya saudara dan saudari kita yang ada di sekitar kita. Terima kasih Ibu Bapak semua, saudara dan saudariku yang terkasih. Mudah-mudahan ya refleksi yang sangat sederhana ini bisa sungguh-sungguh memperdalam bacaan ini pada perayaan pesta Santo Alfonsus Maria de Liguori. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui kita semua. Amin. Terima kasih Pastor Heri atas pengajaran yang sangat indah dan sangat meneguhkan dengan rahasia 5 roti dan 2 ikan.